jala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, oh jalala eh ha eh ha. Ketiga pembunuh yang biasanya takut dan sangat patuh kepada bos itu merasa sakit hati diterima dengan begitu kasar, sedangkan nyawa mereka sudah diambang kuburan. Jangan ngebentak, balas si kerempeng. Entar gua bongkar lu punya rahasia, kata si mudakir yang kelahiran Betawi Tulen. TNH panas tetapi juga tahu bahwa menghadapi orang-orang begini bisa berbahaya. Tentu ada sesuatu makanya mereka jadi seperti orang kesetanan begini. Hei bos, kata mudakir setelah mereka sampai ke sebuah kamar mengikuti sang majikan. Ini soal hidup dan mati yang biasa hanya soal mati. Lu ngerti nggak? TNH tambah marah tetapi hanya di dalam hati. Tetapi dia tidak kehilangan akal sama sekali. Ia mau telepon si Ahau dengan bahasa nenek moyangnya supaya ketiga kuli murahan ini tidak mengerti. Dengan begitu nanti Ahau bisa sergap monyet-monyet ini untuk dikirim ke neraka. TNH adalah orang yang sangat sayang sama gengsi. Dia tidak suka harga dirinya diremehkan seperti itu. Entar dulu, kata TNH sambil mengangkat telepon yang ada di meja. Gua mau telepon kawan dagang gua urusan barang berharga yang siang ini bakal masuk ke Priok. Tetapi David yang tidak bicara sejak tadi memegang tangan TNH yang sudah mau memutar nomor. Urusan Priok bisa nanti saja bos. Tangan kiri David dimasukkan ke saku jaket mengeluarkan gunting dan kabel telepon diputus. Jangan main-main. Kami datang mau ambil sisa uang upah. Tetapi orang yang kasih order belum bayar semua, jawab TNH. Itu urusanmu. Kami mau sisa bayaran sekarang, ujar Masto turut bicara. Apa orangnya sudah mati? Tanya TNH. Kalau orang tentu sudah mati, jawab mudakir. TNH jadi heran. Apa-apaan nih, gua kagak ngerti, kata TNH. Kita orang disuruh bunuh manusia bukan? Ya. Memang manusia, memangnya kenapa? Lu orang ngadepin setan. Kalau setan juga barangkali sudah beres, kata David. Lu ngomong yang bener aja, kata TNH. Kita orang sudah ditipu, barangkali lu sengaja mau bikin mampus kita orang. Yang lu suruh bunuh itu harimau dengan kepala manusia. Ah, ini ngomong serius, lu jangan ngebanyol. Ngebanyol engkong lu. Apa kita orang pernah gagal? Kalau lu yang lihat tentu sudah mati berdiri di sana. Katanya yang ngebayar upah juga sudah di rumah sakit. TNH tidak percaya tetapi melihat dari tampang-tampang orang sewaan yang biasanya takut padanya ini. Tentunya mereka bukan main-main. Tapi kayak apa sih harimau berkepala manusia? Apa betul-betul ada? Dia sudah pernah juga dengar cerita begitu tetapi tidak pernah memikirkannya karena sama sekali tidak masuk akal. Gua betul-betul kagak ngerti, tidak masuk akal, kata TNH. Tetapi pada saat itu terdengar auman harimau keras sekali 2 kali berturut-turut. Nah sekarang TNH jadi pucat lebih putih dari kain putih. Bibirnya gemetar, keringat membasahi baju padahal kamar itu beralat pendingin. David, Masto dan mudakir juga kaget setengah mati. Dia tentu marah karena pembicaraan bertele-tele dan kehadirannya di dunia ini tidak dipercaya oleh TNH. Tanpa kelihatan makhluk apapun, tiba-tiba foto TNH ukuran besar berbingkai dan berkaca kelihatan diambil lalu dibanting ke lantai sehingga pecah berantakan. Setelah itu satu pukulan keras ke atas meja mengejutkan dan menakutkan sekali. Tidak ada tangan yang kelihatan memukul. Serta-merta TNH menggelosor dari kursinya. Berlutut dan dengan kedua tangan bersikap menyembah ia berkata, "Saya yang menghina mohon diberi ampun, suhu saya orang bodoh tidak tahu kalau suhu berkenan datang ke gubuk saya yang reot ini. Kalau tahu tentu saya bikin penyambutan yang semestinya." TNH berkata demikian karena ia teringat pada film dan cerita silat, di mana orang-orang jahat selalu didatangi oleh orang-orang sakti yang tidak mau menampakkan diri tetapi menghukum penjahat-penjahat yang tidak disukainya. Setelah itu kelihatan meja dibalikkan. Tetapi siapa yang membalikkan dan bagaimana rupanya tetap tidak kelihatan. Ketiga pembunuh bayaran turut berlutut dengan membuat tangan mereka menyusun sembah. Cukup lama suasana sepi mencekam. Manusia harimau telah pergi tetapi rasa takut tetap tinggal di sana. Sekarang gua sudah lihat, gua percaya, kata TNH.
Dia buru-buru buka lemari besi. Keluarkan 3 gepok tukaran 10.000. Tiap orang dapat seberkas yang nilainya sejuta. Jadi jauh lebih banyak daripada yang mereka harap. TNH juga tidak peduli berapa itu uang. Dia merasa takut dirinya dalam bahaya. Dia ingin bebas dari bahaya dan ancaman itu. Ketiga pembunuh yang untuk pertama kali gagal melaksanakan tugas dan untuk pertama kali pula dapat upah yang sebegitu besar pergi dari sana. Meninggalkan bos mereka dalam keadaan gugup dan tidak bisa meramalkan apa lagi yang akan menimpa dirinya. Segala perasaan hebat dan berkuasa lenyap sama sekali. Kini dia merasa dirinya kecil. Makhluk sakti yang tidak mau memperlihatkan diri itu tentu dapat mencabut nyawanya kapan saja dia mau. Malam itu turun hujan lebat bagaikan dicurahkan dari langit. Sesuatu yang tidak diduga tetapi amat menguntungkan bagi ketiga pembunuh bayaran. Yang untuk pertama kali dalam karir mereka, akan melakukan penculikan atas 2 orang pasien yang sedang terbaring di rumah sakit. Kalau si manusia harimau hanya menyuruh bunuh saja maka tugas akan jauh lebih mudah. Maskun dan Jufri dibunuh di kamar mereka dirawat dan mereka kabur. Kalau ada yang berani menghalangi tembak habis perkara. Mudah sekali. Pekerjaan rutin. Tetapi menculik orang sakit betul-betul pekerjaan berbahaya dan gila. Tetapi karena si manusia harimau yang memerintah, terpaksa harus dilaksanakan. Untunglah hujan lebat. Dengan sapu tangan yang sudah diberi, banyak obat bius dan senjata api genggam. Mereka akhirnya berhasil sampai ke tempat kedua pasien itu terbaring. Seorang perawat wanita yang sedang ada di sana kaget, bukan alang kepalang. Nona, jangan halangi kami. Demi keselamatan Nona dan kedua pasien yang mau kami ambil ini. Perawat ini memang tidak berani berkutik. David menciumkan sapu tangan bercairan bius ke hidung si perawat sehingga ia terlena. Setelah itu David dan Masto menggendong Maskun dan Jufri. Dengan muka yang hampir seluruhnya diperban. Sehingga tidak kelihatan luka yang amat mengerikan itu. Dari kamar keluar harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Tetapi berkat senjata api yang siap tembak dan ancaman yang berwibawa, mereka berhasil sampai keluar di mana Mudakir sudah menanti dengan sebuah mobil pick-up. Kini timbul masalah baru mau diapakan kedua pasien itu. Si manusia harimau tidak memberi instruksi apa-apa mengenai itu. Kalau salah tindak dia bisa marah. Sedangkan kemauannya yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Sedang mereka berpikir dan belum mendapat jalan keluar selanjutnya. Maskun dan Jufri yang sejak tadi tidak berani bicara kini bertanya mau dibawa kemana mereka. Bukan urusanmu. Jawab Mudakir kasar. Membuat kedua pasien itu jadi tambah takut. Mereka diculik dari rumah sakit itu sudah pasti. Mau diapakan mau diminta uang tebusan kepada keluarganya. Akhirnya Masto berkata, kita tidak pernah dilarang membunuh mereka ini. Manusia harimau hanya memerintahkan agar kita membawanya keluar dari rumah sakit. Tidak ada instruksi lanjutan. Jadi kurasa tidak salah kalau kita bunuh saja mereka ini. Kedua rekannya setuju untuk memperpendek urusan dan meniadakan resiko lebih lanjut. Tetapi dasar sial. Pada saat itulah beberapa suara sekaligus memerintahkan, angkat tangan. Jangan bikin gerakan yang kami tidak suka. Kalian sudah terkepung oleh terlalu terkejut dan di luar dugaan sama sekali. Maka ketiga pembunuh bayaran itu tidak melawan. Mereka ditangkap. Dari pengakuan mereka jelaslah apa peranan Maskun dan Jufri. Dan polisi pun mendapat alamat toko TNH yang sesungguhnya sangat mereka ragukan kebenarannya. Tidak masuk akal. Orang yang masih WNA itu jadi kepala organisasi pembunuh bayaran. Dia seorang pedagang bonafit. Punya cukup banyak kenalan di kalangan instansi dan perdagangan. Tidak masuk akal. Tetapi kalau dipikir-pikir bahwa yang tidak masuk akal selalu merupakan kenyataan, maka kebenaran keterangan David, Masto dan Mudakir bukan suatu kemustahilan. Beberapa reserse diketuai oleh Kapten Bahdur dikirim ke toko TNH. Tidak sukar mencarinya tetapi manusia yang dicari tidak ada lagi di sana. Ia telah terbang entah kemana tidak heran. Sedangkan penjahat yang sudah dipenjara atau di rumah tahanan lagi bisa-bisa kabur.
Apalagi TNH yang masih di tokonya sendiri dengan segala akal dan cara ia akan dapat meninggalkan Indonesia. Tidak terlalu sulit, mudah kalau uang dalam jumlah besar disuruh bekerja. Dan pada suatu hari ia akan kembali lagi sebab baginya cari uang di sini sudah dirasakan amat mudah. Tetapi besar kemungkinan dengan wajah baru hasil operasi plastik, dia akan meneruskan prakteknya mungkin dengan cara yang lebih kejam. Pada suatu petang yang tidak diatur, Erwin dengan pakaian sederhana lengkap dengan sandal jepitnya bertemu dengan orang yang pernah jadi sahabat akrabnya Sabarudin, yang sedang bergandengan tangan mesra sekali bersama Sabrina. Pasangan yang serasi Sabrina kelihatan lebih cantik dari biasa. Melihat Erwin mereka terkejut terutama sekali Sabarudin. Muka Erwin memerah berbagai pikiran timbul dalam benaknya. Betapa tidak. Yang satu bekas sahabat baik yang lainnya pernah jadi orang yang amat dicintainya. Tidak seorang pun di antara mereka inginkan jumpa begitu. Tetapi pertemuan yang demikian adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan seperti halnya dengan langkah, rezeki, perceraian dan maut. Sabarudin yang merasa dirinya sangat bersalah berdaya upaya bersikap seramah mungkin. Begitu pula Sabrina si wanita cindaku yang telah 2 kali berturut-turut mengisap kering darah 2 bayi sehingga pasti tewas kalau Erwin tidak dibantu Tuhan mengembalikan nyawa mereka. Sabarudin mengulurkan tangan. Erwin menerimanya. Lama nian kita tidak bertemu Kami rindu sekali padamu kata Sabarudin memanis-maniskan bahasa. Ya memang sudah lama sekali rasanya. Bagaimana kabarmu tanya Sabrina. Ya begini-begini saja tiada perubahan. Tetap si manusia yang malang kata Erwin mencetuskan perasaan hatinya. Ketiga orang itu saling mengetahui kehidupan dan rahasia masing-masing. Kau tidak menolak kami ajak ke rumah bukan? Tanya Sabrina. Matanya melirik Sabarudin yang tidak memperlihatkan tanda-tanda keberatan. Untuk apa? Tanya Erwin. Untuk apa ya kata Sabrina. Katakanlah untuk reuni. Kalian baik hati sekali tetapi kurasa lebih baik lain kali saja. Kita tetap bersahabat bukankah begitu Tanya Sabarudin. Tentu. Selama kalian masih menghendaki dan bisa memandang aku sebagai sahabat. Mengapa kau berkata begitu? Kita tetap bersahabat. Dunia dan akhirat kata Sabarudin. Banyak yang ingin kami tanyakan. Kapan kalian ke Kerinci? Tanya Erwin. Sabrina terkejut tetapi dapat menyembunyikannya. Dari siapa pula dia tahu bahwa mereka akan ke Kerinci. Sepanjang tahunnya rencana itu hanya dia dan Sabarudin yang mengetahui. Apakah dia juga tahu apa tujuan mereka ke Kerinci dan bahwa mereka telah melakukan perzinahan? Sudah tentu Sabarudin juga merasa heran mengapa Erwin mengetahui maksud mereka itu. Mari, kata Sabarudin mengajak Erwin. Mobilku diparkir di situ katanya menunjuk ke suatu tempat. Pada saat itu Erwin teringat bagaimana dia dulu disuruh turun dari mobil oleh Sabarudin ketika ia mengatakan bahwa mungkin Sabrina yang mengisap darah bayi di dalam suatu pesta yang mereka hadiri. Dia coba ingat-ingat kembali apa yang dikatakannya waktu itu. Kau yang punya mobil. Turun katamu aku turun. Kini, ditatapnya mata Sabarudin yang lalu menunduk. Dia pun ingat akan peristiwa itu. Dia sadar betapa sakit perasaan hati Erwin diperlakukan begitu. Ya aku ingin sekali kau ke rumah kami kata Sabrina. Dia sudah mempergunakan kami. Dianggapnya rumah Sabarudin juga rumahnya. Bukankah mereka akan menikah? Pada saat itu pulalah kebetulan Sultan Mandiangin lewat dan berhenti karena melihat Erwin ada di sana. Orang ini yang menyelamatkan cucunya tempo hari. Melihat pamannya Sabrina, tidak bisa lagi menahan diri. Dia yang mengisap darah cucu pamannya. Dia melangkah. Bukan. Dia berlari menuju mobil. Membuat orang-orang jadi heran dan menonton dirinya dengan tanda tanya. Siapa yang membuat dia takut ataukah wanita cantik itu kadangkala dilanda penyakit gila? Kasihan. Sabarudin menyusul berlari pula seperti cindaku cantik yang semula dicintai. Kemudian ditakuti dan kini dicintainya kembali. Tinggallah Erwin dengan Sultan Mandiangin saja di sana.